Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Selat Hormuz kembali membara setelah 3 kapal sipil komersial dilaporkan dihantam proyektil, memicu kemarahan Qatar, respons keras Amerika Serikat, dan ancaman balasan dari Iran. Apakah ini hanya insiden pelayaran biasa? Atau tanda bahwa Timur Tengah sedang bergerak menuju krisis energi global yang jauh lebih besar? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 7 Juli 2026, Selat Hormuz kembali berubah menjadi titik paling panas di Timur Tengah. Di jalur sempit yang menjadi pintu keluar energi dari Teluk Persia itu, 3 kapal sipil komersial dilaporkan terkena proyektil saat melintas di kawasan pelayaran yang selama ini diawasi ketat oleh Iran, Oman, dan negara-negara Teluk. Dalam hitungan jam, insiden ini langsung mengguncang pasar energi, memicu kecaman diplomatik dan membuka kembali ketakutan lama bahwa satu percikan kecil di Hormuz bisa menyeret dunia ke krisis besar. Menurut laporan awal dari pejabat Amerika Serikat, serangan itu dikaitkan dengan Korps Garda Revolusi Iran, kekuatan militer yang selama bertahun-tahun menjadi wajah paling keras Teheran di kawasan Teluk. Iran tidak langsung menyebut serangan itu sebagai agresi. Teheran berdalih tindakan tersebut dilakukan karena kapal-kapal tanker itu dianggap melanggar rute navigasi resmi dan mencoba menerobos koridor selatan milik Oman tanpa izin yang jelas. Alasan itu membuat situasi menjadi rumit. Dari sudut pandang Iran, kapal-kapal tersebut dianggap melewati jalur sensitif tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan di tengah kondisi keamanan yang tegang. Namun dari sudut pandang Amerika Serikat dan negara-negara Teluk, penembakan terhadap kapal sipil tetap tidak bisa dibenarkan. Kapal-kapal itu bukan kapal perang, bukan armada intelijen, dan bukan bagian dari operasi militer. Mereka adalah kapal komersial yang membawa muatan energi melewati jalur internasional yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Salah satu kapal yang paling disorot adalah Al-Rekayat, kapal gas alam cair milik Qatar. Pada 7 Juli 2026, kapal itu dilaporkan terkena proyektil hingga memicu kebakaran besar di bagian mesin. Api yang muncul dari kapal tersebut langsung menjadi simbol bahwa konflik ini tidak lagi hanya menyentuh Amerika dan Iran, tetapi juga menyeret negara Teluk yang selama ini berusaha menjaga jarak dari benturan langsung. Qatar merespons dengan cepat. Pada hari yang sama, pemerintah Doha memanggil perwakilan diplomatik Iran dan menuntut pertanggungjawaban hukum secara penuh. Bagi Qatar, serangan terhadap Al-Rekayat bukan sekedar gangguan pelayaran. Itu adalah ancaman terhadap keamanan energi, keselamatan awak kapal, dan kedaulatan ekonomi mereka di jalur laut paling penting kawasan. Selat Hormuz memang bukan perairan biasa. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Artinya, ketika kapal tanker terbakar di sana, efeknya tidak berhenti di laut. Harga minyak bisa bergerak, biaya pengiriman bisa naik, dan negara-negara pengimpor energi mulai menghitung risiko baru. Pada titik ini, serangan 7 Juli 2026 bukan lagi hanya insiden maritim. Iran sedang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk mengganggu jalur energi dunia. Amerika Serikat melihatnya sebagai pelanggaran fatal terhadap hukum laut internasional. Qatar melihatnya sebagai serangan langsung terhadap kepentingan nasionalnya, sementara dunia mulai menyadari bahwa Selat Hormuz kembali menjadi tombol bahaya yang bisa ditekan kapan saja. Pada 7 Juli 2026 malam, Washington tidak membiarkan serangan di Selat Hormuz berhenti sebagai kecaman diplomatik. Militer Amerika Serikat langsung bergerak dengan operasi udara berskala besar ke selatan Iran. Targetnya bukan dipilih secara acak. Serangan diarahkan ke Bandar Abbas, Sirik, dan Pulau Qeshm, 3 titik yang memiliki nilai strategis dalam pengawasan, pertahanan, dan kendali maritim Iran di sekitar Teluk Persia.
Bandar Abbas menjadi sasaran paling penting karena kota pelabuhan ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan laut Iran. Dari wilayah ini, kapal cepat, radar pesisir, sistem rudal, dan jaringan komando bisa digunakan untuk mengawasi lalu lintas kapal di dekat Selat Hormuz. Dengan menghantam kawasan ini pada 7 Juli 2026, Amerika Serikat seperti ingin memotong kemampuan Iran untuk menekan kapal-kapal komersial dari darat maupun laut. Sirik juga tidak kalah penting. Pada malam yang sama, serangan udara Amerika menyasar fasilitas pesisir yang diduga mendukung operasi pengintaian dan peluncuran proyektil. Letaknya yang menghadap jalur pelayaran membuat Sirik menjadi titik sensitif. Jika Bandar Abbas adalah pusat komando besar, maka Sirik bisa dipahami sebagai mata dan telinga yang mengawasi pergerakan kapal di kawasan sempit tersebut. Pulau Qeshm menjadi target berikutnya. Pada 8 Juli 2026 dini hari waktu Iran, ledakan dilaporkan terdengar di sekitar pulau itu. Posisi Qeshm sangat dekat dengan pintu gerbang Selat Hormuz, sehingga siapapun yang menguasai titik pengawasan di sana memiliki keuntungan besar. Serangan terhadap Qeshm menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya ingin memberi peringatan, tetapi juga ingin merusak lapisan pengawasan Iran di jalur energi dunia. Komando Pusat Amerika Serikat kemudian mengkonfirmasi operasi ini melalui unggahan resmi di platform X pada 7 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Amerika menyebut serangan itu sebagai konsekuensi atas penargetan kapal sipil di perairan internasional. Bahasa yang digunakan sangat tegas. Washington ingin menunjukkan bahwa kapal komersial tidak boleh dijadikan sasaran tekanan militer, terutama di jalur yang membawa energi untuk banyak negara. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump memperkeras pesan politiknya. Pada 7 Juli 2026, Trump memperingatkan bahwa Washington tidak akan segan menyelesaikan tugas secara militer jika Tehran terus mengabaikan stabilitas kawasan. Ia juga menyinggung ancaman terhadap pasokan energi Iran. Kalimat itu memberi sinyal bahwa Amerika tidak hanya menyiapkan serangan terbatas, tetapi juga membuka kemungkinan tekanan lebih besar terhadap sumber ekonomi utama Iran. Tekanan itu langsung diperkuat dari sisi ekonomi. Pada 7 Juli 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat mencabut izin pengecualian sanksi ekspor minyak Iran. Artinya, setelah fasilitas strategis dihantam dari udara, Iran juga ditekan dari jalur keuangan. Washington sedang menggabungkan dua pukulan sekaligus, yaitu pukulan militer di lapangan dan pukulan ekonomi terhadap pendapatan energi Iran. Bagi Iran, serangan ini menjadi penghinaan langsung. Bagi Amerika Serikat, ini adalah pesan keras agar Selat Hormuz tidak berubah menjadi alat sandera. Namun justru disinilah bahayanya. Ketika serangan militer dan sanksi bergerak bersamaan, ruang kompromi semakin menyempit, sementara dorongan untuk membalas semakin kuat. Pada Juni 2026, Amerika Serikat dan Iran baru saja berada dalam fase jeda yang rapuh setelah penandatanganan nota kesepahaman gencatan senjata. Dokumen itu tidak menghapus permusuhan lama, tetapi memberi ruang agar kedua pihak berhenti menaikkan tekanan secara terbuka. Ketika serangan kapal terjadi pada 7 Juli 2026, lalu dibalas dengan serangan udara Amerika ke wilayah selatan Iran pada malam yang sama, fondasi kesepakatan itu retak. Iran merespons dengan kemarahan besar pada 8 Juli 2026. Pemerintah Tehran menuduh Washington menodai kedaulatan negara mereka di saat yang sangat sensitif, yaitu masa berkabung nasional pemakaman pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Bagi Iran, waktu serangan itu tidak bisa dianggap kebetulan biasa. Di tengah prosesi duka, ledakan di Bandar Abbas, Sirik, dan Pulau Qeshm dapat dibingkai sebagai penghinaan terhadap martabat negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, kemudian melayangkan protes keras melalui akun media sosial pribadinya pada 8 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa rakyat Iran dan angkatan bersenjatanya tidak akan gentar menghadapi ancaman militer Amerika. Araghchi juga memperingatkan Washington agar menghormati tanda tangan mereka sendiri dalam perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Kalimat itu menunjukkan bahwa Tehran ingin menempatkan Amerika sebagai pihak yang merusak jalur diplomasi. Sikap itu membuat negosiasi damai masuk ke ruang gelap. Pada 8 Juli 2026, Araghchi menyatakan pembahasan tidak akan dimulai kembali jika intimidasi militer Amerika terus berlanjut. Artinya, meja perundingan masih ada, tetapi kursinya mulai kosong.
Diplomat bisa datang, mediator bisa menawarkan jalan tengah, namun tanpa rasa aman, semua kalimat dalam perjanjian hanya berubah menjadi tulisan tanpa kekuatan. Di dalam Iran, tekanan politik juga bergerak cepat. Pada 8 Juli 2026, kelompok garis keras mulai mendorong respons yang lebih menyakitkan terhadap Amerika. Salah satu ancaman paling berbahaya adalah menutup kembali Selat Hormuz secara total. Ancaman ini bukan sekedar simbol kemarahan, karena jalur tersebut membawa sekitar 20% pasokan minyak dunia. Jika kapal tanker takut melintas, dampaknya bisa menjalar ke harga energi, biaya logistik, dan inflasi global. Negara-negara Teluk pun berada dalam posisi sulit. Qatar sudah marah karena kapal Al-Rekayat dihantam pada 7 Juli 2026. Oman berkepentingan menjaga koridor pelayaran tetap terbuka. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab harus menghitung risiko jika jalur ekspor energi terganggu. Mereka semua memahami bahwa konflik Amerika dan Iran tidak pernah berhenti di dua negara saja. Bagi pasar global, sinyal bahaya muncul sejak 7 Juli 2026 malam. Para pelaku energi mulai membaca kemungkinan premi risiko baru di Teluk Persia. Perusahaan pelayaran dapat menaikkan biaya asuransi, pembeli minyak bisa mencari pasokan alternatif, dan negara pengimpor mulai menyiapkan skenario darurat. Inilah titik paling genting dari krisis ini. Serangan kapal telah mengubah hukum laut menjadi persoalan kekuatan. Serangan udara telah mengubah diplomasi menjadi adu ancaman. Dan ancaman penutupan Selat Hormuz telah mengubah konflik regional menjadi risiko ekonomi dunia. Pada 8 Juli 2026, kekhawatiran itu semakin kuat karena setiap pihak mulai berbicara dengan bahasa tekanan, bukan bahasa kompromi. Amerika menyiapkan pukulan lanjutan, Iran menyiagakan militernya, dan negara-negara Teluk mempertegat pengawasan pelabuhan. Dalam hitungan satu hari, nota gencatan senjata yang baru lahir pada Juni 2026 berubah menjadi dokumen rapuh yang bergantung pada keputusan militer berikutnya di Washington dan Tehran. Satu keputusan salah dapat membuat kawasan itu masuk ke eskalasi yang jauh lebih luas. Krisis di Selat Hormuz menunjukkan bahwa Timur Tengah kembali berada di titik yang sangat rapuh. Satu serangan terhadap kapal sipil bisa memicu balasan militer, mengguncang diplomasi, dan membuat dunia menghitung ulang risiko energi global. Di balik ledakan, ancaman, dan kecaman, ada satu pesan besar yang terlihat jelas. Ketika jalur minyak dunia berubah menjadi medan tekanan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang berkonflik, tetapi juga oleh seluruh dunia. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.